mendesak dan memberikan ultimatum terhadap Mahkamah Agung maupun di tingkat bawahannya, pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, agar segera mengambil sikap. Hari ini kita akan melaksanakan pers conference terkait persoalan penegakan hukum serta dinamika KUHP baru yang dimana transformasi dari KUHP lama ke KUHP baru menjadi polemik di dalam penegakan hukum. Tidak hanya persoalan yang saat ini ada pada Roy CS, tetapi juga kita sudah mendengarkan beberapa kabar juga akan digunakan oleh beberapa pihak-pihak yang tersandung kasus korupsi. Terus yang ketiga adalah ada beberapa juga yang sudah bergulir di pengadilan dengan berbagai prapit juga yang dilangsungkan sudah bergulir 3 kali. Hal ini menimbulkan tanya bagi teman-teman adik-adik kita mahasiswa di kalangan Fakultas Hukum khususnya di Republik Indonesia. Baru-baru ini terjadi demonstrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur di mana adik-adik dari Fakultas Hukum menjadi satu motor bagi demokrasi hukum yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya dilakukan oleh praktek peradilan hari ini. Nah, teman-teman, hari ini tujuan kita adalah mendesak dan memberikan ultimatum terhadap Mahkamah Agung maupun di tingkat bawahannya, pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri, agar segera mengambil sikap, baik itu dalam bentuk penetapan pengadilan, kalau pada tingkatan pengadilan negeri, dan kalau untuk tahap Mahkamah Agung, yaitu perma atau sema yang harus dikeluarkan dalam rangka kekosongan hukum yang terjadi di KUHP baru terkait prapit. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan satu-satu di sini yang hadir, yang turut ikut peduli terhadap penegakan hukum di Republik ini. Ya, perkenalkan saya sendiri, ada nama sebagai moderator dari preskon ini, kemudian dihadiri oleh Ketua THMP, ya, Bapak C. Suhadi, yang juga senior hukum dan peduli hukum tentunya. Terus di samping kanan saya ada Pandi Aswan, yang juga beliau adalah orang yang sangat peduli dengan beberapa kasus, terutama dari kasus Bapak Insinyur Joko Widodo. Terus ada petisi ahli, yaitu Bapak Pitra Ramadoni, yang juga beliau adalah praktisi hukum yang sangat peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terus kemudian ada Pak Ketua Umum dari Peradi Bersatu, Bapak Zevlin Boykanu, yang beliau juga adalah ketua organisasi, salah satu organisasi advokat. Dan ada wakilnya Bapak Lecumanan, dan di samping kiri saya juga ada Bang Freddy Damanik, yang beliau adalah aktivis hukum yang juga hari demi hari mengawal kasus terkhusus untuk Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan juga ada Bang David Payung yang juga basicnya hukum, yang juga adalah melihat fenomena transformasi dari KUHP lama ke KUHP baru menjadi perbincangan terus-menerus. Saya menyampaikan kepada publik hari ini, per hari ini teman-teman adik-adik mahasiswa telah memberikan beberapa surat kepada tim hukum Peradi Bersatu, khususnya di Pos Bakum, ya. Per hari ini mereka telah melakukan pengaduan-pengaduan. Ini seperti apa? Apakah kekosongan hukum ini akan terus seperti ini tanpa kejelasan berapa kali harusnya prapit itu dilaksanakan? Apakah itu bisa dilakukan dari 9 item yang ada di KUHP lama, di KUHP baru? 9 item ini bisakah secara parsial? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sendiri tidak mampu menjawabnya, sehingga hari ini kami mendesak Mahkamah Agung untuk segera mengeluarkan surat edaran atau peraturan Mahkamah Agung, dan atau di tingkat bawahnya langsung melaksanakan penetapan, karena itu sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
karena adanya beberapa persoalan termasuk kasus yang viral hari ini, yaitu prapit yang dilakukan juga oleh Dr. Tifa dan juga Febri, ya. Ini akan mencerminkan bahwa akan terjadi permainan yang menjadi role model yang cukup tidak baik bagi penerapan hukum di Indonesia, yang melupakan pokok perkara atau melupakan satu tindakan hukum yang memang melanggar prinsip, sekali lagi, bahwa di mana tidak adanya kejelasan terkait prapit, maka niscaya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari bersama di Fakultas Hukum, bahwa ini telah melanggar prinsip hukum itu sendiri. Ya, apa prinsip hukum? Adalah kepastian hukum itu sendiri. Sehingga hari ini kami hadir telah menyurat ya kepada Ketua Mahkamah Agung dan sudah dikirim per hari ini juga, dan dibarengi dengan pers conference hari ini. Semoga Ketua Mahkamah Agung yang terhormat agar bisa mempertimbangkan surat-surat dari berbagai lembaga hukum yang ada di Republik ini. Ya, oke. Untuk saat ini kita akan meminta satu-satu teman-teman untuk memberikan pendapat hukum, ya, masukannya terhadap pemerintah negara, karena sebagai benteng terakhir kita perlu diingat ya teman-teman bahwa Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif adalah benteng terakhir penegakan hukum di Republik ini yang tidak boleh dimain-mainkan ataupun dipermainkan sehingga menjadi tertawaan bangsa-bangsa lain. Ini tidak bagus dan tidak ada di dalam aturan dunia kriminal manapun. Seorang pelaku kriminal itu sangat istimewa diperlakukan haknya. Melalui apa? Melalui regulasi. Di luar negeri nggak ada seperti itu. Semua dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepastian hukum. Bila dia tidak bersalah maka dibebaskan. Bila dia bersalah maka dihukum. Itu konsep kenegaraan, negara hukum. Nah, untuk itu saya minta Pak Suhadi dulu untuk bisa menyampaikan pesan ataupun himbauan terkait penerapan hukum terkait persoalan prapit yang ada hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Suhadi. Silakan. Halo. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Karena mau 17 Agustus. Terima kasih. Jadi gini, tadi udah kita bahas ya berkaitan dengan kekosongan hukum, kepakuman hukum. Terus kita mau bertanya, apa sih yang disebut dengan kekosongan? Kekosongan itu ada sebuah aturan yang tidak diatur secara tegas berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, aturan mana terkait masalah kekosongan hukum tadi dan aturan itu sudah berlaku? Khususnya yang ada di KUHP baru, ya. KUHP baru itu mengenai apa? Mengenai prapit, peradilan yang diatur dalam pasal 158 sampai 164. Ya, itu pasal-pasalnya. Di mana dalam pasal-pasal tersebut peradilan bisa dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau kita melihat prinsip ini memang boleh. Boleh kalau menurut Roy Suryo. Ya, kalau menurut kita tidak. Karena saya sering banyak membuat tulisan juga berkaitan dengan masalah ini. Itu ada di dalam Undang-Undang Kehakiman. Yaitu Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Di mana dalam pasal 2 ayat 4 dikatakan peradilan itu ajasnya sederhana, cepat, dengan biaya murah. Loh, kalau kita melihat keadaan-keadaan yang seperti ini, tercapai enggak maksud daripada undang-undang yang dikatakan sebagai undang-undang kehakiman
di mana yang mengadili perkara-perkara peradilan ini adalah hakim. Kan gak nyambung. Yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri. Sedangkan yang namanya undang-undang ya, itu harus berajaskan kepada hukum positif. Hukum positifnya kan jelas tadi ya. Tidak boleh istilahnya berlarut-larut dalam menangani suatu perkara, khususnya prapit. Nah, kalau kita melihat semangat dari persoalan ini, berarti itulah yang kami maksudkan di sini sebagai bentuk daripada kekosongan hukum. Karena tidak ada yang ngatur nih, ya. Tidak ada yang ngatur berkaitan dengan masalah berapa kali sih sebetulnya prapit itu boleh dilakukan. Kan ada di dalam pasal prapit itu kalau nggak salah ada 9 item yang menjadi ranah prapit. Nah terus kemudian apakah itu dilakukan secara satu, terus satu lagi ya. Sebetulnya kan bukan 9 jadinya kalau dilihat begini. Ini saya ajarin aja Roy Suryo nih. Setiap kali dia menang itu bisa ada prapit lagi. Apa? Berkaitan dengan ganti rugi. Berarti kalau 9 kali 2 berarti 18 kali prapit. Terus kapan pokok perkara ini? Terus bagaimana orang yang membuat laporan polisi terkait masalah ini? Apakah ada kepastian hukum? Tidak. Kan yang namanya negara hukum, apalagi di negara-negara modern, itu yang namanya peradilan cukup 1 bulan, 2 bulan selesai kok. Loh kok ini dibuat berlarut-larut seperti ini? Padahal kita mengenal nih yang namanya KUHP baru itu katanya menganut hukum modern. Ya. Kalau dibeginikan ini tidak lagi menganut kepada modernisasi hukum. Tetapi bagaimana kembali kepada zaman-zaman yang tidak mengenal sebuah kepastian bahwa hukum itu memang betul-betul bisa ditegakkan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwa itulah yang disebut dengan kepakuman atau kekosongan hukum yang sekarang lagi diperjuangkan oleh teman-teman. Kemarin THMP, Tim Hukum Merah Putih sudah juga mengajukan surat kepada Mahkamah Agung terkait masalah ini. Kami meminta dikeluarkan perma, ya. Karena kenapa kita minta perma? Kan ada surat edaran yang sebetulnya dibuat sederhana. Nah, ini juga saya jelasin. Perma keberadaannya lebih mengikat dibanding dengan sema. Karena sema itu bisa dipatahkan, bisa tidak diindahkan secara baik. Tapi yang namanya rumusan perma itu mengikat, ya, mengikat kepada hakim, mengikat kepada pihak ketiga. Kan kalau nanti yang dikeluarkan itu surat edaran, Roy Suryo akan ngamuk-ngamuk. Karena bagi dia tidak mengikat kepentingan daripada sema tadi. Makanya kita tekankan kepada teman-teman agar bagaimana perma yang kita ajukan ini bisa diterbitkan dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Kenapa ini menjadi suatu hal-hal yang urgent? Karena mau sampai kapan ini persoalan ijazah, persoalan Pak Jokowi membuat laporan, ya ini bisa selesai dalam waktu dekat lagi, dalam waktu dekat ini. Kan tentunya nggak bisa menjadi ukuran dalam kaitan ini. Karena itu tadi, ya, prapit tidak akan pernah selesai. Hari ini saya dengar itu sudah yang kelima yang akan didaftarkan dan sebentar lagi dia akan daftarkan yang ke-6. Pasti kan itu? Artinya nggak akan berhenti di ke-4, di ke-5 dan lain-lainnya. Ya, atas dasar itu sekali lagi kita juga menghimbau kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya untuk segera mungkin mengeluarkan perma yang dimaksudkan supaya keberadaan kekosongan hukum terkait masalah prapit ini ya itu bisa teratasi dengan baik. Karena juga kita mau bertanya sebetulnya memang harusnya berapa kali? Kan kalau melihat kepada KUHP yang lama prapit itu hanya 1 kali, tidak berkali-kali. Nah kalau dilihat seperti ini kan bisa ditafsirkan, maaf, bukan modern. Jadi keterbelakangan dong KUHP ini.
Karena bukannya menyederhanakan persoalan, malah membingungkan persoalan. Ini baru berkaitan dengan Prapit, belum lagi yang lain-lain. Tapi sudahlah, ya, apapun yang terjadi, ini sudah disahkan, sudah diundangkan, kita harus hormati. Cuma sekarang kita meminta ada sebuah kepastian hukum berkaitan dengan Prapit ini. Mau dibawa kemana negara ini? Dan bagaimana sikap dunia peradilan? Yang bisa menjawab adalah Ketua Mahkamah Agung. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.